Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 542. Selanjutnya, Fang Qiu duduk di meja konsultasi dan berteriak. Pasien ketiga datang. Setelah menggunakan 4 metode untuk mendiagnosis penyakit, Fang Qiu juga mulai menggunakan akupuntur untuk mengobati pasien. PD mendorong ranjang yang sakit ke dinding dengan tenang. Dia tidak mengganggu Fang Qiu melihat pasien. Sementara itu, ia juga dengan gugup melihat pasien yang menderita radang usus buntu akut ini. Baru saja, dia menghela nafas lega. Tidak ada yang tak terduga terjadi pada pasien dan rasa sakitnya sedikit berkurang, tetapi itu tidak berarti tidak ada rasa sakit. Pasien yang berbaring di tempat tidur masih merintih dari waktu ke waktu. Itu sebabnya PD terus mengawasi pasien dengan gelisah sepanjang waktu. Dia mengamati bahwa kulit pasien berangsur-angsur menjadi lebih baik, dan suara erangan semakin berkurang. Akhirnya, itu benar-benar menghilang dan pasien tidak terlihat sama menyakitkannya seperti sebelumnya. Baru saat itu PD benar-benar yakin. PD terkejut dan berpikir sendiri. Saya tidak menyangka akupuntur dalam pengobatan Tiongkok juga dapat memberikan pertolongan pertama. Setelah melihat pasien ketiga dan melihat pasien pergi, Fang Qiu berjalan ke sisi ranjang. Fang Qiu menatap pasien dan bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik? Tidak sakit lagi?" Pasien mengangguk segera dan berkata, "Dokter Xiao Fang, Anda benar-benar seorang dokter ajaib." "Saya bukan dokter ajaib, hanya dokter pengobatan Tiongkok." Fang Qiu tersenyum dan mulai mengeluarkan jarum untuk pasien. Setelah dia selesai, dia berkata, "Ini resepmu." Fang Qiu kemudian menulis resep lain dan menambahkan, "Walaupun usus buntu akut Anda sudah sembuh, Anda masih menderita gastroenteritis. Jika Anda tidak berhati-hati, itu akan dengan mudah menyebabkan usus buntu lagi. Jadi ketika Anda kembali, Anda perlu berkoordinasi. Minumlah obat sesuai resep ini. Saya telah menuliskan metode dan dosis untuk meramu obat." "Oke, terima kasih, Dr. Xiao Fang." Pasien mengambil resep dan berkata, "Anda dapat melanjutkan dan merawat orang lain. Saya akan kembali lagi nanti untuk mengambil obat." "Baiklah." Fang Qiu mengangguk. Pria itu mengucapkan terima kasih lagi dan pergi dengan resep dokter. Fang Qiu kembali ke meja konsultasi dan duduk. Selanjutnya, PD yang menunggu di pintu segera membiarkan pasien berikutnya memasuki klinik. Fang Qiu mendongak. Itu adalah seorang pria muda berusia 20-an. Pria muda ini terlihat cukup normal, tetapi kiprahnya agak aneh dan wajahnya agak pucat. "Silahkan duduk." Ketika pasien datang ke meja konsultasi, Fang Qiu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat padanya. Pasien bertanya, "Dokter, Xiao Fang, bisakah aku tidak duduk?" Fang Qiu tercengang. Pasien berkata, "Wasir saya sangat sakit sehingga saya tidak bisa duduk sama sekali. Saya akan menjalani operasi di rumah sakit daerah, tetapi ketika saya mendengar bahwa Anda kembali, saya bergegas menemui Anda." Meskipun suaranya rendah, PD masih mendengar apa yang dia katakan ketika dia berjaga di pintu. Bagaimana cara mengobatinya? Dia berbalik dengan rasa ingin tahu dan memandang pasien dan Fang Qiu, bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu hanya bisa memotongnya jika kamu memiliki ini. Tampaknya hanya dokter pengobatan barat yang dapat melakukannya. Wasir berarti penyakit organik. Itu berubah menjadi tonjolan di tubuh. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak memotongnya?" Di tengah-tengah kebingungannya, PD memperhatikan orang-orang di luar pintu dan menemukan bahwa orang banyak berbaris secara sadar. Dia segera berhenti menjaga pintu dan langsung di belakang Fang Qiu. Di tempat di mana kamera tidak dapat menangkap, ia bertanya, "Ini tidak dapat dihapus kecuali menggunakan metode pengobatan barat untuk memotongnya langsung. Bisakah pengobatan Tiongkok menyembuhkannya tanpa operasi? Metode apa yang bisa Anda gunakan?" Fang Qiu menjawab langsung, "Gunakan jarum api." PD bertanya, Anda akan menggunakan jarum untuk mematahkannya?" Fang Qiu tiba-tiba terdiam. Begitu dia memikirkan gambar yang digambarkan PD, dia tidak bisa menahan perasaan sakit. Dia memutar matanya dan berkata, "Aku akan meletakkan jarum di mulutnya." Setelah mendengar itu, PD tertegun. Apakah dia ingin meletakkan jarum di mulut untuk menyembuhkan Wasir? Bagaimana ini mungkin? Jelas, dia pikir Fang Qiu bercanda dengannya. Ketika dia akan mengajukan lebih banyak pertanyaan, dia menemukan bahwa Fang Qiu telah mengambil tindakan dan siap untuk memulai perawatan. Karena itu, dia berhenti berbicara dan menonton dengan diam-diam. Tetapi saat berikutnya, dia tercengang. Ketika Fang Qiu mengatakan bahwa dia ingin menempelkan jarum ke mulut, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Fang Qiu pertama kali mengeluarkan jarum perak, berjalan ke depan pasien, dan berkata,
angkat tutup bibirmu. Biarkan aku melihatnya. Pasien berusaha sangat keras, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dengan tak berdaya, Fang Qiu hanya bisa mengenakan sarung tangan steril untuk membantunya. Dia menarik bibir atas pasien dan kemudian melihatnya dengan hati-hati. Memang ada folikel seukuran wijen di acupoin Yin Jiao yang berada di tengah dua gigi depan pasien. Ini adalah gejala yang akan dialami sebagian besar pasien wasir. Setelah dia mengkonfirmasi posisi itu, Fang Qiu menemukan bantal lembut, meletakkannya di kursi, dan berkata, duduk. Pasien harus duduk. Angkat kepalamu dan lihat langit-langit. Saat berbicara, Fang Qiu mulai membakar jarum dengan api. Dia terus membakar jarum perak sampai menjadi putih dan cerah. Kemudian ia dengan cepat menggunakan jarum untuk menyodok folikel pasien di titik akupuntur Yin Jiao. Dia berhenti ketika mencapai acupoin. Saat dia memasukkan jarum ke dalam, aliran qi internal dipindahkan ke tubuh pasien. Alasan mengapa ia menggunakan jarum untuk menempel ke mulut pasien adalah karena sebagian besar pasien yang menderita wasir memiliki folikel di acupoin Yin Jiao. Dia menggunakan jarum api karena bisa sampai ke governing vessel melalui acupoin Yin Jiao. Menurut prinsip bahwa tempat yang dilalui meridian menuntut prioritas, ia dapat memotong sumber dengan menggunakan perawatan ini. Dengan dukungan qi internal, efek dari jarum api jelas akan lebih baik. Segera, Fang Qiu selesai merawat pasien keempat. Fang Qiu terus melihat pasien dengan cepat. Setengah jam berlalu. Dia telah melihat 10 pasien. Rata-rata, setiap orang hanya membutuhkan waktu 3 menit. Dia sangat cepat. Yang paling penting adalah Fang Qiu menggunakan akupuntur untuk mengobati mereka semua. Akupuntur memakan waktu, tetapi dengan bantuan qi internal, ia menghemat banyak waktu. Selain itu, ia akan terus melihat pasien berikutnya sambil meninggalkan jarum pada pasien terakhir. Dan kemudian dia akan mengeluarkan jarum satu per satu, jadi kecepatan perawatan Fang Qiu secara alami meningkat banyak. Segera, dia melihat pasien ke-16. Itu adalah seorang pria parubaya berusia 50-an. Tuan, apa yang membuatmu sakit? Fang Qiu bertanya ketika pasien duduk. Pasien berkata, saya sering merasa pusing, sakit kepala, dan tinnitus. Saya juga terus-menerus kehilangan kesabaran. Oh. Setelah pengamatan cermat, Fang Qiu menemukan bahwa wajah pasien memerah, dan air liurnya sangat sedikit. Selain itu, dia hampir tidak memiliki gerakan menelan, dan dia bahkan memiliki kebiasaan meludah air liur. Fang Qiu bertanya, apakah Anda merasakan tenggorokan kering dengan rasa pahit? Pasien mengangguk dan menjawab, ya, saya tahu. Fang Qiu bertanya lagi, kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki temperamen yang baik. Apakah mudah bagi Anda untuk marah, bergerak dengan gelisah, kurang tidur, dan banyak bermimpi? Ya, itulah yang kurasakan. Pasien berkata, saya menderita hipertensi selama beberapa tahun. Dokter Xiao Fang, Anda adalah seorang dokter ajaib. Tolong bantu aku. Setelah mendengar itu, Fang Qiu tidak membuat gerakan apapun. Namun, PD yang berdiri di belakang Fang Qiu dan di luar kamera sepanjang waktu langsung gugup. PD berkata dengan suara rendah, hipertensi adalah penyakit kronis, dan tidak bisa disembuhkan sama sekali. Bahkan pengobatan barat hanya bisa menggunakan obat untuk mengendalikannya. Tolong buka mulutmu dan biarkan aku melihat. Fang Qiu masih menggunakan 4 metode untuk mendiagnosis penyakit. Pasien membuka mulutnya dan Fang Qiu menemukan bahwa lidahnya merah dan lapisannya berwarna kuning. Biarkan aku merasakan denyutmu lagi. Fang Qiu mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadinya. Akhirnya, ia sampai pada kesimpulan bahwa denyut nadi pasien kuat, sehingga ia menderita hipertensi api hati yang hebat. Setelah diagnosa, Fang Qiu ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan, meskipun saya dapat membantu Anda dengan cepat menurunkan tekanan darah sekarang, itu tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Jika Anda ingin menyembuhkan penyakit ini, kita perlu lebih banyak waktu untuk menggunakan metode lain. Selain kebiasaan hidup, ada metode lain. Tetapi saya tidak punya banyak waktu untuk membantu Anda melakukannya sekarang. Aku akan mengajarimu metode, dan kamu bisa melakukannya sendiri. Saya percaya itu tidak akan lama untuk menyembuhkannya. Pasien mengira penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Dia hanya ingin melihat apakah ada metode yang lebih baik daripada pengobatan barat tanpa efek samping, tetapi dia tidak berharap bahwa Fang Qiu mengatakan itu bisa disembuhkan, yang membuatnya sedikit terkejut. Pasien bertanya, benarkah? Bisakah saya menyembuhkannya sendiri? Fang Qiu berkata sambil tersenyum, selama kamu mempelajarinya dan bersikeras melakukannya, kamu bisa menyembuhkannya. Pasien berkata dengan gembira, oke, tolong ajari aku.
Akan lebih bagus jika bisa disembuhkan. Ini metode yang sangat sederhana. Fang Qiyu berkata, ini adalah terapi pusar dalam pengobatan Tiongkok tradisional. Oh, pasien mengangguk. Kamu perlu membeli beberapa Aconites dan Radix Rehmaniae. Ambil proporsi yang tepat dari kedua ramuan ini dan campur dengan putih telur. Letakkan di pusar, tutup dengan kain kasa, dan perbaiki dengan selotip. Kamu harus menggunakan metode ini sebelum tidur. Anda bisa mengubahnya sekali sehari. Setiap 15 hari akan menjadi pengobatan. Secara umum, ini akan mulai berlaku dalam 3 hingga 5 hari. Fang Qiyu sedang menulis saat dia berbicara. Setelah menulis resep, ia menyerahkannya kepada pasien dan mengingatkannya, ini hanya efektif untuk pasien dengan tekanan darah tinggi seperti milik Anda. Jangan berikan kepada pasien lain dengan tekanan darah tinggi secara membabi buta. Jenis-jenis hipertensi berbeda. Obat-obatan yang mereka butuhkan juga berbeda. Jika Anda memberikannya kepada pasien lain yang tidak cocok untuk menggunakannya, itu dapat menyebabkan efek buruk atau tidak akan memiliki efek sama sekali. Baiklah. Pasien mengangguk lagi dan lagi, tetapi ada rasa takut yang tersisa di dalam dirinya. Dia juga ingin mengajar orang lain metode ini. Bagaimanapun, ini adalah perawatan yang Dr. Xiao Fang secara pribadi membuatnya untuknya. Betapa mengagumkannya itu. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Fang Qiyu, dia segera membuang ide ini. Jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, ia tidak mampu membelinya. Dia kemudian mengambil resep. Terima kasih, Dr. Xiao Fang. Saya akan mencobanya malam ini. Pasien berterima kasih pada Fang Qiyu dan pergi. Fang Qiyu terus melihat pasien. Setelah bekerja lebih dari 1 jam, dia telah menemui lebih dari 20 pasien, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk minum seteguk air. Melihat Fang Qiyu terlalu sibuk, PD mencoba membujuknya. Kenapa kita tidak istirahat saja? Tidak perlu. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dan terus melihat pasien. Tetapi pada saat ini, pertengkaran tiba-tiba terjadi di luar klinik. Fang Qiyu bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka berdebat? Aku akan pergi dan melihat-lihat, jawab PD dan dengan cepat keluar untuk melihatnya. Sesaat kemudian, dia kembali. Fang Qiyu bertanya, apa yang terjadi? Ini adalah staf acara kami yang bertengkar dengan pasien yang sedang mengantri. PD tersenyum kecut. Staf membuat statistik tentang kondisi semua orang dan mencoba membujuk mereka yang tidak sakit untuk pergi. Anda tidak dapat melihat semuanya karena ada terlalu banyak orang di sini. Alasan mengapa mereka terus berdebat adalah karena seseorang tidak ingin pergi. Mereka bahkan mengatakan bahwa staf tidak punya hak untuk meminta mereka pergi. Mereka mengatakan bahwa semua orang sama dan mereka tidak ingin pergi. Staf berusaha membujuk mereka, tetapi mereka gagal. Itu sebabnya mereka mulai bertengkar. Ketika dia mendengar itu, Fang Qiyu juga sangat tak berdaya. Dia juga mengerti bahwa orang-orang ingin dia memperlakukan mereka. Tetapi staf pertunjukan tidak melakukan kesalahan. Dia benar-benar tidak bisa melihat begitu banyak pasien. Aku akan pergi dan melihatnya. Fang Qiyu berdiri dan berjalan keluar. PD mencoba menghentikannya, tetapi dia gagal. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 544. Karena perawatan sepanjang malam, Fang Qiyu meminta kru acara untuk memberikan nomor antrian kepada pasien terlebih dahulu. Mereka yang antre di belakang bisa pulang. Tidak ada gunanya menunggu di luar klinik karena mereka tidak dapat melihat dokter malam ini. Banyak pasien pulang untuk beristirahat malam itu, dan kemudian kembali untuk melanjutkan antrian keesokan harinya. Semua orang tidur nyenyak. Hanya Fang Qiyu yang masih melihat pasien. PD tetap bersama Fang Qiyu sampai tengah malam dan kemudian dia sangat lelah dan mengantuk sehingga dia pergi tidur selama beberapa jam. Ketika dia bangun dan melihat bahwa Fang Qiyu masih berkonsultasi, dia menjadi sedikit khawatir. Direktur, kita tidak bisa terus seperti ini. Dia menemukan Direktur Li Huawen yang baru saja bangun dan berkata, lihat, dia hanya makan 2 roti kukus dan sebotol air mineral sepanjang hari. Dia bahkan belum menutup matanya untuk beristirahat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lagi. Ya, menatap Fang Qiyu, Direktur Li Huawen merasa tertekan dan mengaguminya pada saat yang sama. Dia juga tidak mengharapkan itu. Fang Qiyu telah menemui pasien selama 24 jam berturut-turut. Ketekunan semacam ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. PD menyarankan, Direktur, mengapa Anda tidak memintanya untuk beristirahat sebentar? Baiklah. Li Huawen mengangguk, langsung pergi ke meja klinik, dan berkata, oke, Anda sudah berkonsultasi selama sehari semalam. Anda harus istirahat. Jika tidak,
Netizens akan menuduh kami meminta Anda untuk menjadi budak. Fang Qiu tersenyum dan bertanya, berapa banyak orang di sana yang tersisa? Fang Qiu sibuk melihat pasien sepanjang hari. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa berapa banyak orang yang dia lihat. Aduh. Direktur Li Huawen memandang garis panjang di luar pintu dan menghela napas pahit. 300 orang. Apa? Fang Qiu tertegun. Dia sudah berkonsultasi selama 24 jam, bagaimana mungkin jumlah pasien tidak berkurang sama sekali? Li Huawen menjelaskan, kemarin, Anda sudah selesai melihat 300 pasien yang mengantri. Sekarang, 300 orang yang mengantri semuanya datang dari pedesaan di sekitarnya kemarin. Staf telah memilih lagi. Jika mereka tidak men-screening semua orang ini, pasien dalam antrean akan melebihi 500. Fang Qiu berkata, dalam hal ini, mari kita lanjutkan. Tidak mungkin. PD langsung memotong, saya tahu Anda khawatir tentang pasien dan ingin mencoba yang terbaik untuk melihat lebih banyak pasien, tetapi jika Anda terus melakukan hal ini, Anda tidak bertanggung jawab untuk merawat pasien. Pekerjaan yang tahan lama akan membuat Anda lelah, dan otak Anda juga akan lelah. Bagaimana jika Anda memberikan resep yang salah jika Anda terus seperti ini? Setelah mendengar itu, Fang Qiu melamun. Tentu saja, seperti untuknya, tidak masalah bahkan jika dia telah melihat pasien selama 7 hari berturut-turut, apalagi melihat pasien selama 24 jam berturut-turut. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru. Namun, dia tahu dia bisa melakukannya, tetapi itu tidak berarti semua orang mengira dia bisa melakukannya. Lagi pula, mereka merekam pertunjukan. Bagaimanapun, mereka harus menunjukkan pencapaian profesional dari para dokter pengobatan Tiongkok. Mereka harus bertanggung jawab atas pasien. Baiklah, kalau begitu mari kita istirahat selama 1 jam. Fang Qiu berpikir sejenak dan berkata sambil mengangguk, kita akan melanjutkan 1 jam kemudian. Semua orang mengangguk. Direktur meminta staf untuk membawa beberapa makanan. Fang Qiu makan beberapa makanan, lalu langsung meletakkan kepalanya di atas meja konsultasi dan tertidur. Saat Fang Qiu sedang beristirahat, tidak ada yang berani membuat suara di klinik. Apakah itu staf atau pasien yang sedang mengantri, mereka semua sangat kooperatif. Semua orang juga tahu betapa sulitnya Fang Qiu bekerja dan merasa tertekan untuknya. Dia telah merawat pasien selama 24 jam. Bagaimana mungkin dia tidak beristirahat dengan baik? Sejak Fang Qiu tertidur, para pasien dalam antrian juga pergi. Melihat Fang Qiu tidur nyenyak, PD berbisik di telinga direktur, lihat betapa lelahnya dia. Mungkin kita seharusnya tidak membangunkannya setelah 1 jam. Biarkan dia tidur sebentar dan istirahatlah. Ya, itu ide yang bagus. Direktur Li Huawen mengangguk setuju. Keduanya juga memberitahu staf di lokasi bahwa mereka tidak boleh mengganggu Fang Qiu. Namun, 1 jam kemudian, Fang Qiu bangun tepat waktu. Tidak ada jam alarm atau bahkan suara. Bagaimana bisa Fang Qiu bangun tanpa ada yang memanggilnya dalam 1 jam? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di acara itu semua tercengang. Mereka bahkan curiga bahwa Fang Qiu tidak tidur sama sekali dan hanya menutup matanya untuk beristirahat. Tetapi ketika Fang Qiu sedang beristirahat, mereka jelas mendengar dengkuran kecil darinya. Semua orang memandang Fang Qiu dengan heran. Fang Qiu baru saja bangun dan kemudian berdiri, langsung ke halaman belakang, dan membasuh wajahnya dengan air dingin, yang membuatnya segera merasa segar. Kemudian dia kembali ke klinik. Sambil duduk di meja konsultasi, dia membuka mulut. Ayo lanjutkan. Ketika mereka melihat ini, tidak ada yang berani membujuknya lagi, jadi mereka hanya bisa melanjutkan. Setelah itu, beberapa jam berlalu. Waktu berlalu dengan cepat. Dini hari berikutnya, Luo Jie, yang menyeret tubuhnya yang lelah untuk bangun untuk menemui pasien, bertanya kepada PD-nya, bagaimana keadaan Fang Qiu. PD-nya menjawab, saya mendengar bahwa Fang Qiu hanya beristirahat selama 1 jam pada jam 3 hal. Kemarin dan terus menemui pasien lagi pada jam 4 sore. Dia telah merawat pasien sepanjang waktu, jadi dia tidak berhenti sampai sekarang. Apa? Luo Jie tidak percaya dan berkata, apakah orang ini gila? Ketika kontestan lain mendengar berita itu, reaksi mereka sama dengan Luo Jie. Mereka semua tercengang. Menurut statistik, Fang Qiu telah melihat 600 pasien dalam 40 jam. Ketika mereka mendengar itu dari PD mereka, ke-9 kontestan itu benar-benar terpana. 600 pasien. Semua orang tahu bahwa energi seseorang terbatas. Mampu memanfaatkan energinya yang terbatas untuk merawat 100 pasien dalam waktu singkat akan sangat kuat dan kuat. Bahkan di antara 9 dari mereka,
yang paling kuat hanya melihat 130 pasien sejauh ini. Selain itu, setelah melihat pasien-pasien ini, mereka semua kelelahan. Tapi Fang Qiu sebenarnya sudah melihat 600 orang. Angka ini terlalu menakutkan. Kesembilan orang itu semua terkejut, termasuk Jiang Miaoyu. Tentu saja, sementara mereka terkejut, ada beberapa yang skeptis. Fang Qiu telah menemui pasien selama 40 jam berturut-turut dan telah melihat 600 orang. Bisakah dia menjamin efek pengobatannya? Chen Ziju bertanya, kami adalah dokter pengobatan Tiongkok. Kita harus memastikan bahwa kita dapat menyembuhkan pasien. Kita tidak bisa hanya fokus pada kecepatan. PD menjawab, saya tidak tahu tentang itu. Luo Jie tersenyum kecut. Pria ini benar-benar habis-habisan untuk menjadi juara. Dari situasi saat ini, dia bukan tandingan Fang Qiu dalam hal ketekunan yang hebat, tetapi dia juga curiga apakah Fang Qiu benar-benar dapat menjamin efek pengobatan pasien karena dia telah melihat begitu banyak pasien. Bagaimanapun, dokter pengobatan Cina perlu mendiagnosis dengan sangat hati-hati. Ketika mereka lelah, sulit bagi mereka untuk melakukan semua kekuatan mereka. Mereka bertanya-tanya apakah Fang Qiu benar-benar tahu aturan episode ke-9 yang ditetapkan oleh pertunjukan atau dia mungkin telah mendengar beberapa rumor. Kalau tidak, mengapa dia bekerja begitu keras? 600 orang. Jiang Miaoyu menatap PD-nya dengan kaget dan bertanya, mengapa ada begitu banyak pasien? Aku juga tidak tahu. PD-nya menggelengkan kepalanya. Sepertinya lebih banyak pasien yang mengantri di sana. Setelah mendengar itu, Jiang Miaoyu merajut alisnya dengan erat. Dia menjadi lebih khawatir tentang Fang Qiu. Namun, dia tahu temperamen Fang Qiu. Jika tidak ada begitu banyak pasien, Fang Qiu bukan tipe orang yang akan selalu duduk di sana dan menunggu pasien. Bisa dikatakan, alasan mengapa Fang Qiu terus melihat pasien selama 40 jam dan melihat 600 pasien berturut-turut adalah bahwa ada terlalu banyak orang yang mencarinya. Dia pasti ingin melihat semua pasien dalam waktu yang terbatas, jadi dia berusaha keras. Memikirkan hal ini, Jiang Miaoyu tidak bisa menahan kepalan tangannya dan mengertakkan giginya. Ayo mulai. Jiang Miaoyu berkata kepada PD-nya. Kemudian dia segera menaruh seluruh hati dan jiwanya ke dalam konsultasi. Sebagai dokter pengobatan Tiongkok, Fang Qiu dapat melakukan itu. Tapi kenapa dia tidak bisa? Karena dia tidak bisa menghubungi dan membujuk Fang Qiu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mendukung Fang Qiu dengan tindakannya sendiri. Di kota Qimen, PD Direktur Li Huawen dan Fang Qiu melihat pasien disembuhkan satu demi satu, serta pasien yang datang kepadanya. Mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Hanya sedikit orang di acara itu yang tahu aturan episode ke-9. Bahkan banyak staf tidak mengetahuinya. Bahkan dalam kru, aturan untuk episode ke-9 adalah rahasia karena hasil dari episode ke-9 akan terkait dengan sang juara. Namun, aturan rahasia ini bukanlah semakin banyak pasien yang Anda temui, semakin baik. Sebaliknya, sangat mungkin bahwa semakin banyak pasien yang Anda lihat, semakin tidak menguntungkan itu. Sutradara Li Huawen dan Fang Qiu sangat tidak berdaya, tetapi mereka tidak bisa memberitahunya. Mereka hanya bisa menyaksikan dokter pengobatan Tiongkok yang cemerlang ini, yang bekerja dengan sangat baik untuk para pasien, semakin menjauh dari juara dokter pengobatan Tiongkok muda. Semakin mereka memandangnya, semakin pahit yang mereka rasakan. Ada senyum pahit di kedua wajah mereka, yang tidak pernah pudar. Segera, jam 12 siang. Fang Qiu telah menemui pasien selama 44 jam berturut-turut. Di bawah bujukan sutradara dan PD-nya, Fang Qiu mengambil istirahat 1 jam lagi. 1 jam kemudian, dia terus menemui pasien. Masih ada pasien yang datang dari banyak tempat. Fang Qiu, yang terus merawat pasien, juga secara bertahap masuk ke dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak memperhatikan dunia luar dan mengabdikan dirinya untuk merawat pasien. Keadaan ini berlangsung hingga pukul 6 sore berikutnya. Selama waktu ini, Fang Qiu tidak beristirahat lagi. Dengan kata lain, Fang Qiu melihat pasien selama 75 jam berturut-turut, di mana ia hanya beristirahat selama 2 jam. Untungnya, 75 jam itu tidak sia-sia. Fang Qiu selesai melihat semua pasien. Pada akhirnya, setelah staf menyelesaikan perhitungan statistik, mereka menemukan bahwa Fang Qiu benar-benar melihat total 1050 pasien. Ketika mereka melihat data, semua orang di acara itu terkejut dengan angka ini. Senyum masam di wajah Direktur Li Huawen semakin dalam. Fang Qiu melihat pasien terakhir. Fiu, Fang Qiu berdiri dan meregangkan dirinya. Sambil merentangkan anggota badan dan pinggangnya, dia berjalan keluar dari klinik dan menatap matahari terbenam di langit. Berdengung. Dengan hanya sekilas, ada suara tiba-tiba di benak Fang Qiu.
Begitu suara itu muncul, Fang Qiyu segera tertawa. Apakah aku baru saja membuat terobosan dalam kekuatan mental? Sebuah pikiran melintas di benaknya. Fang Qiyu menyalurkan ki internalnya secara langsung, menggunakan metode kesadaran surgawi, dan segera menyebar kekuatan mentalnya. Saat dia bergerak, jangkauan kesadaran surgawinya dapat mendeteksi secara langsung meningkat dari 5 km menjadi 10 km, yang merupakan 2 kali lipat. Di masa lalu, Fang Qiyu bisa mendeteksi daerah sekitarnya dalam jarak 10 km dengan dirinya sebagai pusat, dan sekarang dia bisa menyelidiki 20 km. Peningkatan kekuatan ini sangat mengagumkan. Ini benar-benar kejutan. Sambil tersenyum, Fang Qiyu diam-diam berseru pada dirinya sendiri, ngomong-ngomong, bisakah itu dianggap sebagai satu belokan yang layak yang lain? Ayo pergi ke kamar dulu. PD-nya melangkah maju dan berkata, jika Anda tinggal di sini sedikit lebih lama, mungkin ada pasien lain. Aku akan memperlakukan mereka jika mereka datang. Fang Qiyu menjawab sambil tersenyum, kami tidak harus menutup pintu sampai jam 10 malam. Tidak apa-apa bagi saya untuk menghabiskan lebih banyak waktu, tetapi kita tidak bisa membiarkan pasien menunggu 1 hari lagi. Setelah itu, Fang Qiyu mengikuti direktur dan berjalan ke halaman belakang, makan, dan beristirahat.